Halo, perkenalkan nama saya Denny Kusumo, NIM 23303050200058. Saya merupakan mahasiswa jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas perancangan arsitektur 2 milik saya dengan dibimbing oleh Bapak Dr. Herwin Sutrisno STMT. Pertama-tama, masuk di halaman pertama ini kita akan menjelaskan terkait tugas yang diberikan. Di sini saya diminta untuk merancang sebuah rumah tinggal dari seorang seniman lukisan dan juga galeri lukisannya. Yang perlu kita ketahui yaitu kriteria dari calon penghuninya. Di sini ada ayah, seorang seniman berusia 49 tahun, kemudian ada ibu berusia 45 tahun. Selanjutnya ada anak pertama, siswa SMU berusia 18 tahun, anak kedua siswa SMP berusia 14 tahun, anak ketiga siswa SD 10 tahun. Nah, selanjutnya masuk ke dalam programmingnya. Ini merupakan kebutuhan ruang dan besaran ruang yang dibutuhkan untuk rumah tinggalnya. Ini saya dapat dari analisa besaran ruang yang sudah saya hitung sebelumnya. Selanjutnya ini untuk ruang usahanya. Dapat dilihat. Setelah itu kita masuk ke dalam tinjauan site. Di sini ada data existing dari tapak tersebut. Tapak tersebut berada di Jalan Cilikriwut, kilometer 2, Palangka, Kecamatan Pekanraya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan pada pos 75112. Dapat dilihat keterangannya. Tapak tersebut memiliki keliling 155,68 meter dengan luas 1462 meter persegi, dengan sisi panjang A ke B yaitu 40 meter, sisi B ke C 43 meter, sisi C ke D 43 meter, dan sisi D ke A 27,68 meter. Nah, di sini juga ada tautan lingkungan dari tapaknya. Tapak tersebut berdekatan dengan Museum Balanga, SPBU Pertamina, Hotel City Inn, dan juga dealer Yamaha. Selanjutnya masuk ke analisa site. Ini merupakan sketsa analisa site yang saya buat. Ada analisa matahari, analisa hujan, analisa angin, analisa kebisingan, analisa aksesibilitas, analisa topografi, analisa vegetasi, dan juga analisa drainase. Masuk ke halaman kedua, merupakan konsep desain. Baik, saya akan menjelaskan terkait transformasi bentuk untuk rumah tinggalnya. Masa memiliki bentuk dasar yaitu persegi panjang dengan sumbu terpendek tegak lurus terhadap arah angin. Kemudian masa dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama untuk lantai 1 dan bagian kedua untuk lantai 2. Terjadi pengurangan pada sisi kiri bawah digunakan sebagai garasi. Pengurangan tersebut tegak lurus terhadap main entrance, jadi difungsikan untuk garasi. Selanjutnya terjadi pengurangan bagian depan kanan dijadikan sebagai teras, berfungsi sebagai entrance masuk untuk ke rumahnya guna mencapai aksesibilitas yang baik. Selanjutnya pada lantai 2 terjadi pengurangan pada bagian depan kanan yang difungsikan sebagai balkon menghadap ke view terbaik. Selanjutnya pengurangan massa dilakukan secara bertingkat guna menghalau sinar matahari dan memberi sun shading di bagian sebelahnya. Pengurangan bentuk pada bagian tengah massa yang difungsikan sebagai ruang ibadah. Selanjutnya ditambahkan atap berbentuk segitiga dengan ketinggian yang cukup curam guna mengurangi hawa panas dan juga hawa dingin pada rumah tinggal. Kemiringan pada segitiga berfungsi sebagai penghantar air hujan ke bawah guna tidak membebani struktur pada bangunan. Dapat dilihat ini merupakan hasil akhir dari transformasi bentuk rumah tinggal. Selanjutnya transformasi bentuk untuk galeri lukisan. Masa memiliki bentuk dasar yaitu berbentuk poligon. Terjadi penambahan pada area belakang digunakan sebagai area servis. Ditambahkan pula atap guna melindungi bangunan dari panas dan hujan. Atap berbentuk kerucut. Selanjutnya penambahan secondary skin sebagai sun shading guna menghindari cahaya matahari masuk sehingga menciptakan keamanan thermal bagi pengunjung. Selanjutnya penambahan bentuk pada bagian depan masa sebagai gerbang entrance ke dalam galerinya. Ini merupakan hasil akhir dari galeri lukisan. Dan ini merupakan 3D
konsep bentuk dari bangunannya. Selanjutnya dapat kita lihat ini merupakan side plan pada area tapak. Yang A ini merupakan rumah tinggal, yang B merupakan galeri lukisnya, yang C area parkir, dan yang D ini adalah jalan Cilikriwut, serta yang E adalah jalan Antap. Ini untuk main entrance parking area ke galeri lukisan, dan yang ini main entrance untuk ke rumahnya. Selanjutnya ini merupakan rancangan skematik dari rumah tinggal. Dapat dilihat di sini merupakan bubble diagram dari ini untuk lantai 1, untuk lantai 2, sehingga didapatkan diagramnya seperti ini. Setelah itu saya susun lagi menjadi sebuah DNA layout dari rumah tinggal. Ini untuk DNA lantai 1 dan ini DNA lantai 2. Sisi potongan A, potongan B. Selanjutnya dapat kita lihat tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, dan juga tampak samping kiri. Setelah itu di sini ada aksonometri dari bangunan rumah tinggalnya. Kemudian ada potongan dari tinggal. Oke. Dan juga dapat dilihat di sini adalah exterior landscape dari kawasan. Masuk ke halaman berikutnya merupakan rancangan skematik untuk galeri lukisannya. Yang pertama ada bubble diagramnya, blok diagram, sehingga didapatkan DNA layout untuk galerinya. Selanjutnya disini dapat dilihat tampak depan, tampak samping kiri, tampak belakang, juga tampak samping kanan. Setelah itu ada potongan A, potongan BB dengan garis potongannya. Dapat kita lihat juga eksterior dari pada kawasan galeri dan juga rumah tinggal. Selanjutnya masuk ke dalam struktur dan utilitas rumah tinggal dan juga galeri. Di sisi bagian kiri ini merupakan aksona strukturnya dengan menggunakan fondasi batu kali serta kolom struktur slope, balok induk, ring balok, dan ring steel kuda-kuda rangka atap. Menggunakan detail strukturnya menggunakan fondasi batu kali, slope 2040, kolom struktur 1530, dan juga kolom praktis 1515. Untuk baloknya saya menggunakan 2040. Ini merupakan tumpuan dan juga lapangan. Selanjutnya ini adalah utilitas dari rumah tinggal. Jalur untuk listrikan dan juga jalur untuk air bersih menggunakan PDAM. Setelah itu di bagian sisi kanannya di sini terdapat aksonometri struktur dari lukisan, dari galeri lukisan menggunakan fondasi batu kali dan juga slope, kolom, serta ring balok. Ini juga terdapat kuda-kuda rangka atap. Selanjutnya dapat dilihat ini merupakan utilitas untuk galeri lukisan, kelistrikan, air bersih, air kotor. Setelah itu ini merupakan interior ruang. Yang pertama ada living room, setelah itu kamar tidur, dan yang dua di bagian bawah ini